Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan dan kita masih ketemu di pertemuan selanjutnya. Kali ini saya ingin menjelaskan mengenai pemeriksaan siklus aktiva tidak berwujud. Masih dengan saya, Susi Kusumawardani. Sebelum kita masuk ke prosedur pemeriksaan, perlu kita ingat kembali pengertian dari aktiva tidak berwujud. Nah, apa sih pengertiannya? Aktiva tidak berwujud adalah aktiva modal yang tidak mempunyai wujud fisik dan nilainya tergantung pada hak dan keuntungan dari kepemilikannya. Nah, kemudian jenisnya itu apa saja? Yang pertama adalah hak paten, hak cipta, merek dagang, dan nama dagang, leasehold, waralaba atau lisensi, dan goodwill. Untuk pemeriksaan aktiva tidak berwujud ini, khususnya kita menggunakan pengujian substantif aktiva tidak berwujud. Nah, apa sih tujuan pengujian tersebut? Yang pertama, untuk memperoleh keyakinan tentang keandalan catatan akuntansi yang bersangkutan dengan aktiva tidak berwujud. Kedua, untuk membuktikan keberadaan aktiva tidak berwujud dan keterjadian transaksi yang berkaitan dengan aktiva tidak berwujud yang dicantumkan di neraca. 3. Untuk membuktikan hak kepemilikan klien atas aktiva tidak berwujud yang dicantumkan di neraca. 4. Untuk membuktikan kewajaran penilaian aktiva tidak berwujud yang dicantumkan di neraca. Yang terakhir, untuk membuktikan kewajaran penyajian dan pengungkapan aktiva tidak berwujud di neraca. Mari kita mulai membahas mengenai prosedur pemeriksaan audit aktiva tidak berwujud. Yang kita lakukan yaitu dalam prosedur audit awal, auditor membuktikan keandalan saldo aktiva tidak berwujud dengan cara membuktikan apakah aktiva tidak berwujud yang dicantumkan di neraca didukung dengan catatan akuntansi yang diselenggarakan dengan mekanisme akuntansi yang dapat dipercaya. Selanjutnya, melakukan penghitungan rasio aktiva tidak berwujud. Prosedur selanjutnya, dalam pengujian transaksi rinci, auditor memeriksa bukti pendukung pencatatan transaksi untuk memperoleh dan amortisasi aktiva tidak berwujud. Nah, auditor juga meminta informasi dari klien mengenai manfaat aktiva tidak berwujud di masa yang akan datang dalam memverifikasi eksistensi aktiva tidak berwujud. Kemudian, kita harus bisa mempelajari notulen rapat direksi, perjanjian surat izin dari pemerintah dan dokumen lain yang membuktikan eksistensi aktiva tidak berwujud. Nah, selanjutnya, teman-teman bisa meminta informasi dari klien atau sumber lain mengenai manfaat aktiva tidak berwujud bagi klien di masa yang akan datang. Kemudian lakukan inspeksi dan pemeriksaan terhadap surat perjanjian surat izin dari pemerintah dan dokumen yang menunjukkan hak dan kepemilikan klien atas aktiva tidak berwujud. Selanjutnya, kalian bisa melakukan penyajian dari aktiva tidak berwujud di neraca dan periksa klasifikasi aktiva tidak berwujud berdasarkan manfaat ekonomisnya. Yang terakhir, periksa mengenai penjelasan yang bersangkutan dengan aktiva tidak berwujud. Wah, alhamdulillah ya kita sudah bisa menyelesaikan dari prosedurnya, mulai dari pengertian aktiva tidak berwujud, jenis, ya, lalu tujuannya pemeriksaan aktiva tidak berwujud, yang terakhir prosedur. Nah, teman-teman, kiranya itu aja penjelasan dari saya.
Terima kasih mengikuti pertemuan dari pertemuan awal sampai dengan pertemuan yang ke-17 ini. Seperti biasa, kalau misalkan nanti teman-teman ingin menanyakan sesuatu dengan ada hubungannya dengan pemeriksaan aktiva tidak berwujud, silahkan email ya, email yang saya cantumin di slide. Insya Allah saya akan membalas semua email pertanyaan dari teman-teman semua. Itu saja dari saya. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.